Ini merusak moral bangsa, bukan hanya sekedar untuk tentang akidah, keyakinan ataupun agama. Ini moral bangsa. Itu loh. Ini yang kita sangat sayangkan. Kenapa harus tidak? Terserah dia membantah segala macam, itu terserah dia. Tapi ingat tadi saya katakan, rekam jejak forensik itu nggak bisa terelakkan. Dan semua mungkin para netizen pun sudah mengcapture dulu, itu kan ada di tuh hostnya, itu linknya itu kan ada. Apa bisa dibuat-buat? Itu nggak bisa dibuat-buat. Dari capture HP kita di capture dari komputer, mengcapture kan semua jelas. Dan pakai Aceh itu loh, di ujungnya itu kan ada Aceh. Enggak ada, itu kan ID Aceh, itu kan bisa dilakukan, orang sudah terdaftar semua demikian itu. Tapi itu hak mereka. Tapi namun bagaimanapun namanya kejahatan pasti terungkap. Kembali kepada saya katakan tadi, nanti ada laboratori forensiknya akan menentukan, dapat tidak bisa mengalahkan tentang websitenya itu. Tolong di follow akunnya, akun beliau baru 4 orang ya, tolong di follow orang nanti, biasa. Udah bang, itu udah bang, nanti secara otomatis akan follow juga mereka bang. Ya, Tenang aja. Kang izin nanti videonya dikirim ke aku ya. Aku sudah nonton itu, cuman aku belum bisa download. Nanti dikirim ke abang dia. Ya, nanti WA aja ke saya bang. Oke, siapa bangku? Oke, dibuka dulu. Oke. Keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias, kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar di website STT Nias. 3. Kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Gini, dikit saya bernarasi Bang Andi, dikit ya. Jadi gini, yang akan dilaporkan oleh STT Nias ini belum tentu belum tentu pihak muslim. Karena apa? Dia tidak menyebutkan label ya, dia tidak menyebutkan merek. Takutnya yang akan dia laporkan itu orang yang telah membikin web STT Nias, karena dia ngelaknya gini tadi. Itu bukan gedung mereka dan itu bukan jas mereka, jadi bukan alma mater mereka. Jadi kita jangan terburu-buru dulu membuat statement bahwa ya lanjut Ya. Siapapun yang dia laporkan ya oke. Tapi kan dia bilang di YouTube dan di TikTok. Di YouTube dan di TikTok selama ini kan ya. Ya silakan. Ya, jadi klarifikasi yang dibuat oleh pihak STT Nias di video barusan itu percuma permainan kata-kata, abang-abangku. Jadi dia menafikan tidak mengajarkan kepada seluruh STT Nias. Bisa jadi betul mahasiswa tertentu yang ada di fakultas tertentu. Yang kedua, yang dia nafikan itu adalah bukan jaket alma mater dan gedung yang viral.
Bisa jadi karena ada berbagai thumbnail yang saya lihat, yang saya perhatikan di YouTube, di TikTok, kemudian di Facebook, Instagram. Mungkin thumbnail yang mereka gunakan itu bukan alma maternya mereka. Iya, bisa jadi. Dan di sini pihak STT Nias tidak menafikan data yang kita paparkan, website yang kita paparkan, dan bukti-bukti itu insya Allah biidznillah akurat. Dan saya barusan sudah konfirmasi dengan salah satu tim pengacara kita, advokat muslim kita, dan itu sudah dibiarkan. Dan saya sudah tanya ke beliau, kalau saya maju ini aman nggak Pak? Aman kata dia, nanti kita backup. Jadi teman-teman, insya Allah kasus ini akan langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya, cybercrime-nya, kemudian juga langsung ke Sekjen MUI. Dan insya Allah besok biiznillah ta'ala saya pribadi akan maju ke Dikti biiznillah besok insya Allah. Jadi ini bukan main-main teman-teman, sudah menginjak-injak harga diri umat Islam di Indonesia. Ini harus kita viralkan. Saya siap pasang badan, saya mati pun saya siap insya Allah. Ini sudah keterlaluan teman-teman, dan itu terstruktur secara rapi di lembaga pendidikan mereka, khususnya di STT Nias. Dan ini mereka memancing kemarahan umat Islam. Bukan minta maaf, alih-alih minta maaf, justru mereka malah menantang untuk melaporkan. Dan kita siap terima laporan mereka, kita sikat insya Allah ta'ala. Kita sikat ini. Bismillah. Allah. Jadi buat teman-teman, bantu viralkan teman-teman. Berkali-kali aku ulang-ulangi. Ayo mainkan ibu jari kalian, ambil andil teman-teman. Ini bukan masalah API, bukan masalah apologet, atau bukan masalah, ini masalah agama kita. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu mereka hinakan teman-teman. Tidak ada lagi alasan. Bukan mengkaji Islam, mereka menghina Islam. Dan itu masuk dalam struktur lembaga mereka, tersusun rapi, dimasukkan dalam 2 SKS semester 5. Datanya lengkap, insya Allah bisa kita bertanggung jawab di hadapan hukum. Dan saya yakin 100% insya Allah kita menangkan kasus ini. Kalau seandainya mereka benar laporkan, kita sikat ini insya Allah. Bismillah. Jadi teman-teman, kita harapkan ayo kita bergandengan tangan. Ya, ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala kita sembah. Bukan lembaga tertentu, bukan organisasi tertentu, kita semua di sini teman-teman. Dan kami berharap juga kawan-kawan yang sudah tergabung di organisasi atau lembaga tertentu, tolong di-up masalah ini. Pokoknya kita serius ini teman-teman, nggak main-main ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, paling minimal STT Nias tutup. Itu paling minimal. Mereka sudah pancing kemarahan umat Islam. Mereka sudah cari gara-gara dengan umat Islam. Bukan minta maaf, malah ngeles. Jelas-jelas kalau seandainya mereka berada di atas kebenaran, tanggal 12 November kurang lebih jam 11.30 siang waktu Indonesia Barat, kenapa mereka hapus konten itu? Kenapa? Ayo. Dan gegabahnya teman-teman STT Nias ini, itu diupload secara terbuka dan bisa diakses untuk umum. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hapus. Mereka kira kalau data sudah dihapus, kita nggak bisa lacak. Itu masih bisa dilacak teman-teman. Masih bisa dilacak. Gampang, mudah insya Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bang Jibril tadi. Itu gampang sekali dilacak balik. Bisa dicek kembali. Cybercrime, teman-teman pihak kepolisian, insya Allah dengan mudah bisa melihat itu. Yang penting kita masih pegang datanya. Gitu teman-teman. Jadi, tolong kawan-kawan semuanya, viralkan kasus ini dimanapun kalian berada, di semua platform media sosial yang kalian miliki. Sebarkan teman-teman. Yang sepi-sepi pun sebarkan. Nanti kita bantu insya Allah typing atau like, subscribe channel-channel YouTube teman-teman semuanya. Pokoknya jangan lepaskan kasus ini teman-teman. Itu poinnya di situ. Jangan biarkan kasus ini lenyap dimakan waktu. Mungkin itu aja kandaku. Oke, makasih Dinda. Sekarang kita bongkar. Sebenarnya ini ulah siapa? Ini website siapa? Ini milik STT Nias atau milik siapa? Silakan, Brother Jibril. Siap. Ini memang mesti ditunjukin. Ini mesti visual banget ini. Jadi di depan saya sekarang ada 2 website.
Yang satu ini STT Nias sekarang. Karena di website dia tuh ada ditanggalin Jumat tanggal 15 November 9:25 PM ya. Mungkin tanggalnya salah nih. Mestinya Sun nih. Nah, yang di sini hari ini. Tapi alhamdulillahnya yang di sini kita punya savingan hari Sabtu 20 Juli 2024. Ini 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Nah, di sini masih ada nih. Tujuan belajar ismologi, Tuhan Kristen Islam berbeda. Tapi kalau di sini kalau kita lihat yang sekarang ya. Yang sekarang materi kuliah nggak ada nih. Cuma 2 nih. Kalau di sini kan 3 nih. Materi membangun organisasi, Pak di sekolah, Tiba-tiba kuliah umum sismologi nggak ada di sini. Ini tanggalnya Juli 20 jam 3 pagi. Ini yang sekarang. Jejak digital ini nggak bisa bohong. Dan begitu kita cari tahu siapa yang empunya website ini, sttnias.ac. .ac ini artinya akademik, berarti punya kampus. Yang punya domain ini cuma boleh kampus doang. Karena AC ini artinya akademik. Kalau di luar negeri itu edu. Jadi AC ini akademik, ID ini Indonesia. Berarti akademisi atau sekolah di Indonesia. Habis itu di sini udah sebenarnya kelihatan siapa yang beli dan seterusnya. Jadi domain ini STT Nias beli dari merekmu.co.id. Ini dia merekmu yang jual domain ini. Nah, di sini bisa dikasih tahu nomor teleponnya, supportnya, alamatnya dan seterusnya. Jadi mau lari kemana kamu? Ayo lo, mau lari kemana kamu? Nggak bisa. Gitu abang. Lari bang. Nggak bisa lari bang. Bisa, kalau bapak. Apa ini? Kok bisik-bisik? Mau lari kemana? Lari ke rumah bapak, woi. Artinya adalah ini murni website ini murni STT Nias punya. Gitu kesimpulannya. Untuk dapat domain ac.id itu mesti organisasi pendidikan abangku. Sama seperti kalau apologetik Islam Indonesia kan kita .org karena kita organisasi. Kita nggak boleh dapat domain api.ac karena kenapa? Karena institusi kita bukan institusi pendidikan. Nah, jadi mesti institusi pendidikan yang punya domain ini. Nggak boleh sembarang orang. Nggak boleh. Oh, ini alamat email, alamat website yang nggak boleh dibeli sembarang institusi. Mesti institusi pendidikan. Contohnya, ya kampus beliau. Luar negeri edu, dalam Indonesia Aceh. Oke. Terus kalau memang bukan punya dia, kan begitu ya. Kenapa beberapa hari lalu mata kuliahnya itu masih bisa kita akses? Kenapa setelah viral hilang? Ini kira-kira tangan siapa yang menghilangkan? Harus ownernya. Ownernya ini ya si sttnias.ac.id ini. Dia beli website ini dari merekmu. Nah, kita tinggal verifikasi aja, tinggal nanti polisi tinggal pasti somasi si merekmu ini untuk ngeluarin data siapa yang mendaftarkan website ini. Pasti nanti kena orangnya. Pribadi yang membeli website ini. Karena ini dibayar loh, Bang. Pasti ada track duitnya juga. Dia dibayar dari mana dan segala macam. Jadi pasti nanti kena juga orangnya. Kalau data yang menghujat itu sudah hangus ya? Artinya adalah sepintar-pintarnya orang menghapus jejak tidak sesempurna itu. Masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka. Iya, nggak bisa karena ini merekmu ini website dia memang platform untuk beli domain, beli hosting, sertifikat SSL. Mereka memang penjual website, Bang, penjual domain. Artinya kalau dia melapor kepada pihak yang berwajib, artinya dia gali lubang atau
mempermudah untuk membuka semua begitu ya. Menurut saya sih nggak bisa ya, mesti ditumbalin ya, mesti ada yang dia tumbalkan ya. Karena nanti rekening untuk bayar merekmu untuk beli akun ini kan nanti nama pribadi atau nama perusahaan atau nama STT. Iya juga ya, pasti. Pasti. Iya, Nanti kan ada nomor rekening, nggak bisa. Kapan ini ada? Karena ini ada transaksi, nggak bisa. Menyebarkan kebencian itu ironis sekali sebenarnya. Ya itulah tadi yang diberitahukan oleh Kang Dio bahwa ini sangat menista. Ini bukan lagi siapa-siapa, ini sembahan kita loh, yang sangat-sangat. Siapapun yang membaca itu, siapapun yang menonton itu, kalau dia umat Islam pasti merasa terganggu, tidak nyaman gitu. Bayangkan kalau lapas Allah seperti itu ya, dan seterusnya gitu. Kita sambut dosen kita juga nih, silakan Pak Lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf baru bergabung nih Bang Andi. Tadi ada kegiatan masih. Gimana tadi Bang Jibril semua, saya terlambat ini. Kesimpulannya mereka sudah kompresi pers, udah 2 kali kita putar, dia tidak mengakui bahwa itu perbuatan dia dan akan mau melaporkan balik. Ini pencemaran nama baik kampus kata dia gitu. Oke, menarik sekali ya pencemaran nama baik. Dalam hal apa dulu pencemaran nama baiknya? Itu poin pertama. Kalau memang bagaimana mungkin seorang pelaku bisa menjadi seorang korban gitu kan, itu poin keduanya. Kalau pencemaran nama baik, di mana letak pencemaran nama baiknya? Sedangkan datanya sudah dibongkar oleh Bang Jibril tadi ya. Dan kebetulan saya sepakat Bang Jibril, saya ketemu juga nih domainnya. Dan ac.id itu adalah website resmi dari lembaga institusi pendidikan khususnya ya. Itu poin pertama. Jadi kalau ada domain ac.id itu lembaga pendidikan yang pemilik sahnya. Misal ugm.ac.id berarti pemiliknya websitenya itu adalah UGM. Itu misalnya kan. Nah kalau betul kata Bang Jibril tadi, kalau di luar negeri itu edu ya, edu.id gitu kan, bukan id, edu.com kalau nggak salah ya. Kalau pemerintah itu .go.id, government gitu kan. Kalau organisasi org ya, .org. Itulah perbedaannya. Kalau ac.id tidak semua lembaga itu bisa mengambil domain itu karena dia harus terdata gitu kan di dalam server website dan memang khusus ke bidang lembaga pendidikan. Kemudian betul ya kata Bang Jibril tadi. Kebetulan aku Bang Jibril udah bisa Bang Jibril yang kemarin Bang Jibril ajarin itu. Udah ketemu. Mantap. Jadi belajar sendiri ya. Mantap. Udah ketemu dan betul ternyata menarik Bang Jibril. Websitenya pun langsung berubah. Di sini tentang pengurusnya aja langsung hilang ini Bang. Di data struktur pengurus organisasi juga hilang. Padahal sebelumnya sudah ada kan, lama banget tuh kok baru dihilangkan gitu kan. Ini berarti ada sesuatu, ada tanda tanya besar nih. Kenapa pengurus di dalam websitenya itu dihilangkan? Kalau cuma catatannya kan kita ganti pengurus 2000. Pola pergantian tetapi kok tidak muncul pergantiannya itu. Ini sesuatu yang dipertanyakan lagi. Berarti ada sesuatu apa ini kan? Nah, jelas bahwasannya memang betul yang kata Bang Jibril tadi katakan. Ini cuma saya, semua juga nggak dengar nih. Iya. Artinya apa? Materinya sebetulnya kebongkar kemarin sama Bang Dio gitu kan. Lalu mereka panik langsung menghilangkan atau menghapus. Berarti terkesan mereka memang kesalahannya itu luar biasa gitu kan untuk berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Dan ini sesuatu hal yang konyol gitu ya bagi saya di level lembaga pendidikan, institusi perguruan tinggi, tetapi kok langsung bisa menghapus tanpa ada konfirmasi balik ataupun klarifikasi. Ternyata klarifikasinya cuma pencemaran nama baik kalau nggak salah ya. Padahal pencemaran nama baik dalam bidang apa dulu nih? Padahal yang diadukan kita adalah materi kuliah yang diangkat itu yang merupakan sebagai lokus utama gitu kan, bukan yang lain-lain. Nah inilah kadang perlu berpikir
Dan yang kedua, Bang Andi, ternyata data siapa itu yang, aduh siapa sih namanya, yang advokatnya itu juga hilang di dalam websitenya. Nah ini menarik juga nih. Sempat kan saya waktu itu sama Bang Sondi sama Opung Rambe, apa bisa sebuah lembaga pendidikan ada namanya lembaga? Nah ini sesuatu hal yang sangat besar. Ternyata dihilangkan lagi, tidak ada apa. Nah itu coba Bang Jibril. Besar Bang Jibril. Yang ini kan? Nah itu kan ada advokat kan? Iya. Ya. Ini tapi juga di sini nggak ada. sekarang. Yang sekarang nggak ada. Nggak ada. Ini ada. Ada Yang apa ini? sebelum Kan? di-delete, jadi ini di-delete juga. Nah ini ada problem Ini apa jelas ya. ini kan? Nah itu pertanyaan saya tadi Bang Jibril. Berarti ada sesuatu barang bukti yang sengaja di delete gitu kan oleh pihak admin kantor yang bisa jadi diperintahkan oleh pihak yayasan. Itu tambahannya Bang Handi dan teman-teman silahkan. Oke, jadi mereka itu menuduh bahwa mencemarkan agama tertentu. Mereka tidak terima dituduh seperti itu. Jadi dugaan menista agama tertentu itu yang dia nggak setuju. Makanya dia mau lapor balik. Tuduhan Anda itu tidak berdata, jadi dia mau lapor balik. Ya is okay. Kalau begitu bisa nggak kita, karena ini penonton banyak, baik di sini maupun ada di YouTube, mungkin belum ada yang menonton. Apa sih materi dugaan penistaan itu, bisa dicuplik-cuplik nggak sih? Yang di-delete itu loh, gitu loh. Apa ada yang punya gitu, supaya ini loh yang di-delete, ini loh dugaan penistaannya. Bisa nggak Pak Jibril dikasih cuplikan? Bisa. Iya silakan. Kita buka 1-2 aja ya. Yang soal ritual haji 1 sama nama Allah. Sekejap. Nama Allah. Nah, jadi balik lagi ke tadi. Izin Bang Mali, ditetep layarnya biar nggak rungkat, ditetep layarnya. Ya, tetap udah. Jadi balik lagi ke tadi, di sini ada 2 website. Yang satu ini tanggalnya per hari ini. Habis itu yang ini tanggal 20 Juli. Ya. Di sini kita bisa lihat membangun organisasi dan Pak di sekolah. Sementara di sini membangun organisasi, Pak di sekolah, dan kuliah umum Islamologi. Ini kalau kita klik, itu nanti kuliah umum Islamologi. Di sini ada tujuan belajar Islamologi, Tuhan Kristen Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, arti kata Allah. Nah, di arti kata Allah ini, itu nanti keluarnya seperti ini. Mereka punya presentasi, dan di sini ditunjukkan tanpa menggunakan mereka mengutipnya dari mana, tapi di sini ini banyak juga lumayan penjelasannya amburadul. Saya juga sebagai scholars bingung mereka dapat dari mana. Ini sebenarnya on goal sih. Ini sebenarnya goal bunuh diri. Mereka bilang Allah dalam bahasa Ibrani berarti curse, cursing, oath, swearing, kutuk, mengutuk, tulah, bersumpah. Jadi siapapun yang menyebutkan nama Tuhannya Allah, bukan Allah, itu berarti dia mengutuk, bersumpah untuk Allahnya. Nah, habis itu tapi begitu dia ganti Allah dengan O, nah ini langsung diartikan ular naga tanpa referensi ya. Jadi dia dapat ini dari mana, Allah itu ular naga dari mana, kita nggak tahu. Nah ini yang nomor, ini cuplikan aja. Habis itu yang kedua, cuplikan yang kedua, di sini presentasinya ritual haji, dan ini ya protected view ya. Dulu sebelum ke haji, Allah itu ada ular naga, kan ada itu ular naga. Iya. Ya di bawahnya sini, ya. Ini. Di sini penggambarannya Allah kita digambarkan seperti ini. Habis itu kekuasaan, logo Islam. Habis itu dia bilang dia mengutip wahyu dengan menggambarkan orang Islam di belakangnya. Nah, habis itu ditunjukin juga. Nah, ini juga ditunjukin. Ya, tadi ada ular naga itu loh tadi, satu kata. Penyesatan si ular tua. Ini berarti Allah ya. Iya.
Nah, jadi dia Great itu Akbar, habis itu The Great Dragon, Allahu Akbar. Wish. Ini referensinya kita nggak tahu dari mana, tapi ya itu. Oke. Kita ini di protected ya, kita nggak bisa edit ya. Ini protected view semua. Nah, yang di ritual haji, begitu kita scroll ke bawah, lumayan ada ini. Nah, ini yang agak memang membengongkan. Di sini Ka'bah, sesudah disucikan ini Ka'bah, batu hitam dalam tanda kurung Allah Subhanahu wa taala sang tauhid. Nah, maksudnya bagaimana ini sebuah penghinaan? Dari 2 miliar umat muslim di seluruh dunia, nggak ada yang mengartikan Hajar Aswad ini Allah. Nggak ada. Ada nggak? Coba dari 2.200 orang di sini, ada nggak yang Nggak pernah ada. berpikir Hajar Aswad ini Allah? Nggak ada. Nah, tapi mereka meracuni umat Kristiani yang berumur, karena kita mesti ingat loh, yang masuk STT ini umur 17-18 tahun loh, lulus SMA loh. Mereka mendidik anak-anak umur 17-18 tahun bahwa umat Islam ini Allahnya. Nih, ular penipu ini nih batu ini. Ini cara pendidikan mereka, si paling kasih. Jadi itu cuplikannya. Saya nunjukin aja emosi. Jadi karena Sama-sama ini loh puasa. nggak berpendidikan bang. Jadi memang niatnya mau menista aja. Dan yang lucunya ini diajarkan terhadap anak-anak yang umur baru lulus SMA. Orang lulus SMA baru tahu sih. Tiba-tiba diajarin kebencian terhadap agama lain. Si paling kasih. Menurut Bang Jibril ini akademik ilmiah nggak? Belas nggak ada bang. Belas nggak ada. Berarti tidak mengembangkan suatu kampus untuk edukasi dong, tapi provokatif. Sama sekali nggak ada, karena nggak ada referensinya bang, nggak ada referensinya nih ya, saya tunjukin ya, nggak ada referensi, belas sama sekali nggak ada referensi. Ini contoh selesai ininya, nih, udah dihina kita, udah habis. Nah nih soal kita penggal-penggal kepala, habis itu ini ujungnya. Kita harus bertahan sampai pada sudah. Nggak ada dikasih tahu ini sumber dari mana, Allahu Akbar, ini gambar dari mana. Nggak ada. Ini gambar dari mana, ini orang lagi ngapain. Ini mungkin bukan soal keagamaan, ini mungkin lagi protes DPR. Kita nggak tahu kan. Ini sumber dari mana, ini sumber dari mana. Memang nggak ada, Tadi Bang, memang nggak. bahkan ada foto mantan presiden kita itu di situ. Ya, udah cukup, iya. jangan ke sana, jangan ke sana lah. Intinya adalah tidak akademik, tidak ilmiah, tapi provokasi kepada mahasiswa yang berpotensi menjadi sarjana teologi nanti menjadi misionaris gitu ya. Pembenci Islam, Islamofobia. Pembenci Islam, Islamofobia. Memang Kira-kira terlihat sekali dari presentasi ini, siapapun yang mendengarkan presentasi ini atau yang membuat presentasi ini jelas secara sistematis menyebarkan Islamofobia, menyebarkan kebencian terhadap agama lain atau kepercayaan lain, jelas sekali. Kira-kira dosen yang mengajarkan Islamologi ini dari umat Islam atau kalangan sendiri ya? Nggak mungkin orang Islam bang, nggak mungkin orang Islam, karena itu yang tadi makanya saya tanya, dari 2 miliar umat muslim yang ada di dunia ini, siapa yang meyakini, mengimani ada di Al-Quran atau di hadis kalau Hajar Aswad ini adalah Allah itu sendiri? Siapa? Artinya kalau tidak ada jawabannya itu artinya dosen mereka dari kalangan sendiri. Berarti yang buat bukan orang muslim. Betul, tidak sholat Jumat gitu ya. Oke, thank you. Orang muslim juga mungkin Bang Andi melambangkan bahwa Allah itu Hajar Aswad dan naga. Pertanyaan